Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich. Buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Edisi revisi untuk abad ke-21 ditulis oleh Napoleon Hill. Saat ini kita sudah masuk ke bagian 1, yaitu kekuatan pikiran. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menjadi mitra Thomas Alva Edison dengan memikirkannya. Sejatinya pikiran adalah sesuatu, dan sesuatu yang kuat ketika dicampur dengan ketetapan tujuan, keuletan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Edwin C. Barnes menemukan kebenaran bahwa manusia memang think and grow rich, dan berpikir dan menjadi kaya. Penemuan tidak datang dalam sekali renungan. Penemuan ini datang sepotong demi sepotong, diawali dengan hasrat membara untuk menjadi rekan usaha Thomas Edison yang hebat. Salah satu ciri khas hasrat Barnes adalah ketetapan hati. Ia ingin sekali bekerja sama bukan untuk Edison. Cermati penjelasannya tentang bagaimana ia menerjemahkan hasratnya ke dalam kenyataan, dan Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ke-13 asas menuju kekayaan. Ketika hasrat atau impuls gagasan ini Ketika hasrat atau impuls gagasan ini pertama kali berkelebat di benaknya, ia tidak sedang dalam posisi untuk menindaklanjutinya. Ada dua masalah menghadang. Ia tidak kenal Pak Edison, dan ia juga tidak punya cukup uang untuk membeli tiket kereta api ke Orange, New Jersey. Masalah-masalah seperti ini sudah cukup untuk membuat orang pada umumnya mundur dari usaha mereka mewujudkan hasrat tersebut. Akan tetapi, hasrat yang dimilikinya bukan hasrat biasa. Ia sudah berketetapan untuk mencari cara mewujudkan hasratnya, sehingga akhirnya memutuskan tetap pergi naik kereta barang ke East Orange. Ia datang ke laboratorium Pak Edison dan menyatakan maksud kedatangannya, yakni untuk berbisnis dengan sang penemu tersebut. Mengenang percakapan antara Barnes dan Edison pada pertemuan pertama, beberapa tahun berikutnya, Pak Edison berkata, "Ia berdiri di hadapan saya seperti gelandangan biasa, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang menimbulkan kesan bahwa ia telah berketetapan untuk meraih apa yang selama ini dikejarnya. Saya belajar dari pengalaman saya bersama orang-orang selama bertahun-tahun bahwa ketika seseorang benar-benar menghasratkan sesuatu sehingga ia mau mempertaruhkan seluruh masa depan dengan melakukan suatu hal, pasti ia akan memperolehnya. Saya memberinya kesempatan yang ia minta karena saya melihat ia sudah berketetapan hati untuk bertahan sampai ia berhasil. Waktu membuktikan bahwa saya tidak salah. Apa yang dikatakan Barnes muda ke Pak Edison pada saat itu tidak sepenting apa yang dipikirkannya. Edison sendiri sudah mengatakannya. Jelas bukan penampilan anak muda itu yang sama sekali tidak meyakinkan yang memberinya pekerjaan di kantor Edison. Apa yang ia pikirkanlah yang berperan dalam hal ini. Jika signifikansi pernyataan ini dapat ditangkap oleh setiap orang yang membacanya, sisa buku ini tidak diperlukan lagi. Barnes tidak memperoleh kemitraan yang ia inginkan dengan Edison pada wawancara pertama. Akan tetapi, ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor Edison dengan upah rendah,
melakukan hal-hal kecil yang tidak penting bagi Edison, tetapi penting sekali bagi Barnes. Karena pekerjaan tersebut memberinya kesempatan untuk memamerkan dagangannya di tempat di mana ia ingin sang mitra melihatnya. Bulan berganti bulan, sepertinya tidak terjadi apa-apa dalam usaha meraih cita-cita yang diinginkan, yang sudah Barnes tetapkan di hati sebagai tujuan utama pastinya. Akan tetapi, sesuatu yang penting telah terjadi di pikiran Barnes. Ia terus memperkuat hasratnya untuk menjadi rekan usaha Edison. Benar kata para ahli jiwa, ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, sesuatu tersebut akan datang. Barnes sudah siap untuk bermitra usaha dengan Edison. Lagi pula, ia sudah memutuskan untuk tetap siap sampai ia memperoleh apa yang ia cari. Ia tidak menghibur diri dengan berkata, "Yah, apa gunanya? Lebih baik aku berubah pikiran dan mencoba bekerja sebagai wiraniaga." Sebaliknya, ia berkata, "Aku datang ke sini untuk berbisnis dengan Edison dan aku akan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut meski itu berarti kerja keras seumur hidup." Ia tidak main-main. Betapa lain ceritanya jika saja orang mau memiliki tujuan yang pasti dan terus berjuang untuk tujuan tersebut sampai hal itu menjadi sebuah obsesi yang sangat kuat. Mungkin Barnes muda sendiri tidak menyadari hal tersebut, tetapi kemauan kerasnya, keuletannya dalam memperjuangkan sebuah hasrat, niscaya mengalahkan semua hambatan dan memberinya kesempatan yang selama ini ia cari. Ketika kesempatan datang bentuknya mungkin lain dan dari arah yang berbeda dari yang Barnes duga. Inilah salah satu ciri kesempatan. Kesempatan menyelinap lewat pintu belakang dan kadang tersamar dalam bentuk kesialan atau kekalahan sementara. Mungkin inilah sebabnya begitu banyak orang gagal mengenali kesempatan. Pak Edison baru saja menyempurnakan sebuah peralatan kantor baru yang saat itu dikenal sebagai mesin pendikte Edison, selanjutnya disebut Edyphone. Para wiraniaganya tidak begitu antusias terhadap mesin ini. Mereka tidak yakin alat ini dapat dijual dengan mudah. Barnes melihat kesempatannya. Kesempatan tersebut menyelinap diam-diam, bersembunyi di balik sebuah mesin berbentuk aneh yang tidak menarik bagi siapapun selain Barnes dan si penemu. Barnes tahu ia dapat menjual mesin pendikte Edison ini. Ia menawarkan diri kepada Edison dan segera memperoleh kesempatannya. Ia berhasil menjual mesin tersebut, bahkan saking suksesnya ia menjual, Edison memberinya sebuah kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkan alat tersebut ke seluruh penjuru negeri. Kerjasama usaha tersebut menghasilkan slogan, dibuat oleh Edison dan dipasang oleh Barnes. Berkat aliansi usaha ini, Barnes menjadi kaya dan memperoleh banyak uang. Namun ia juga meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membuktikan bahwa orang benar-benar dapat berpikir dan menjadi kaya. Berapa nilai uang hasrat asli Barnes bagi dirinya? Saya tidak tahu. Mungkin sekitar 2 atau 3 juta dolar. Tetapi jumlah berapapun besarnya menjadi tidak berarti dibandingkan harta penting yang ia peroleh dalam bentuk pengetahuan bahwa dorongan pikiran yang tak berwujud dapat ditransmutasikan menjadi wujud fisik dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah diketahui. Barnes secara harfiah membayangkan dirinya bermitra dengan Edison yang hebat. Ia membayangkan kekayaan. Ia tidak memiliki apapun untuk memulainya, kecuali kemampuan untuk mengetahui apa yang ia inginkan dan ketetapan hati untuk memperjuangkan hasrat tersebut sampai berhasil mewujudkannya. Ia tidak punya uang untuk memulai. Ia tidak cukup berpendidikan. Ia juga tidak punya pengaruh. Ia tidak punya pengaruh, akan tetapi ia punya inisiatif, keyakinan, dan kemauan untuk menang.
Dengan kekuatan tak berwujud, ia menjadikan dirinya orang nomor satu bersama penemu paling hebat sepanjang sejarah. Sekarang, mari kita melihat situasi berbeda dan mempelajari orang dengan bukti kekayaan berwujud namun kehilangan semuanya karena ia berhenti 3 kaki sebelum tujuan yang sedang ia cari. Berjarak 3 kaki dari emas. Salah satu sebab umum kegagalan adalah kebiasaan berhenti ketika seseorang mengalami kekalahan sementara. Setiap orang bersalah akan hal ini dari waktu ke waktu. R.U. Darby, yang kemudian menjadi salah satu wiraniaga asuransi paling sukses di Amerika, mengisahkan pamannya yang terjebak dalam demam emas pada masa perburuan emas besar-besaran dan pergi ke barat untuk menggali dan menjadi kaya. Ia tidak pernah mendengar pepatah emas lebih banyak ditambang dari otak daripada dari dalam tanah. Ia tidak pernah mendengar pepatah emas lebih banyak ditambang dari otak orang daripada dari dalam tanah. Ia mengklaim sebidang tanah dan bekerja dengan sekop dan cangkul. Kondisi memang berat, tetapi hasratnya akan emas sudah mantap. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, ia mendapat imbalannya dalam bentuk pasir berkilau. Ia perlu alat untuk mengangkat bongkahan tersebut ke permukaan. Tanpa suara, ia menutup tambang dan kembali ke rumahnya di Williamsburg, Maryland, menceritakan keberhasilan tersebut kepada sanak saudara dan beberapa tetangganya. Mereka berhasil mendapatkan uang untuk membeli alat tersebut dan mengirimkannya sang paman dan Darby kembali bekerja di tambang. Truk pertama pasir emas berhasil ditambang dan dikirim ke peleburan. Hasilnya akan menunjukkan bahwa mereka menguasai salah satu tambang terkaya di Colorado. Beberapa truk lagi dan seluruh utang akan lunas. Selanjutnya keuntungan tak terhingga. Penggalian pun makin dalam. Melambunglah harapan Darby dan pamannya. Lalu sesuatu terjadi. Urat emas hilang, mereka sampai ke ujung pelangi, dan pundi-pundi emas tidak lagi ada. Mereka terus menggali dengan putus asa, berusaha mendapatkan urat emas lagi tanpa hasil. Akhirnya, mereka memutuskan berhenti. Mereka menjual peralatan mereka kepada tukang loak seharga beberapa ratus dolar dan pulang ke rumah dengan kereta. Umumnya, tukang loak adalah orang bodoh, kecuali yang satu ini. Ia memanggil seorang insinyur pertambangan untuk memeriksa tambang tersebut dan membuat sedikit hitung-hitungan. Insinyur menyimpulkan bahwa pekerjaan ini gagal karena pemilik tidak akrab dengan garis patahan. Perhitungannya menunjukkan bahwa urat-urat tersebut akan ditemukan 3 kaki dari lokasi keluarga Darby berhenti menggali. Pada lokasi itulah tepatnya emas ditemukan. Si tukang loak memperoleh jutaan dolar biji emas dari tambang tadi. Karena ia paham, ia harus mencari pendapat ahli sebelum menyerah. Sebagian besar uang yang digunakan membeli alat diperoleh berkat usaha R.U. Darby yang kala itu masih sangat muda. Uang dikumpulkan dari sanak saudara dan para tetangga. Berkat kepercayaan mereka pada dirinya, ia mengembalikan semua utang tersebut, meski perlu bertahun-tahun untuk melakukan hal tersebut. Kelak, Pak Darby memperoleh ganti atas kerugian yang dialaminya sebesar berkali-kali lipat. Ketika ia menemukan bahwa hasrat ditransmutasikan menjadi emas, penemuan ini terjadi pada saat ia memasuki bisnis menjual asuransi jiwa.
Mengingat ia pernah kehilangan banyak sekali harta benda karena berhenti 3 kaki sebelum emas. Darby mendapat manfaat dari pengalaman tersebut pada pekerjaan pilihannya hanya dengan berkata kepada diri sendiri, "Aku pernah berhenti 3 kaki dari emas, tetapi aku tidak akan berhenti hanya karena orang menjawab tidak ketika aku menawari mereka asuransi jiwa." Ia memperoleh kengototannya dari pelajaran yang ia dapat dari betapa mudahnya ia menyerah dalam bisnis penambangan emas. Sebelum kebanyakan orang bisa sukses, mereka pasti akan menelan kekalahan sementara dan mungkin beberapa kegagalan. Ketika menemui kegagalan, hal yang paling mudah dan logis untuk dilakukan adalah menyerah. Inilah yang sebagian besar orang lakukan. Lebih dari 500 orang paling sukses yang terkenal di Amerika mengatakan kepada penulis bahwa kesuksesan terbesar mereka datang satu langkah dari titik di mana kekalahan mendera mereka. Kegagalan adalah penipu yang penuh ironi dan rahasia. Kegagalan senang menyerimpung seseorang ketika keberhasilan tinggal selangkah jauhnya. Pelajaran kegigihan senilai 50 sen. Segera setelah Pak Darby menerima gelar dari Universitas Kehidupan dan memutuskan untuk mengambil manfaat dari pengalamannya dalam bisnis pertambangan emas, ia memperoleh nasib baik untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang membuktikan kepadanya bahwa tidak selalu berarti tidak. Suatu siang, ia sedang membantu sang paman menggiling gandum dalam sebuah penggilingan kuno. Sang paman memiliki sebuah pertanian besar di mana tinggal beberapa petani penggarap. Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak kecil, putri salah satu penyewa, masuk dan berdiri di samping pintu. Sang paman menoleh, melihat anak itu dan menghardiknya. "Mau apa?" Dengan lembut, si anak menjawab, "Ibu minta 50 sen." "Tidak bisa," jawab si paman keras. "Pulang saja sana." "Baik, Pak," jawab anak itu, akan tetapi ia tidak bergerak. Pamannya terus bekerja dengan sibuknya sehingga tidak memerhatikan anak tersebut masih belum pergi. Ketika menoleh dan melihatnya masih berdiri di sana, ia berteriak kepadanya, "Pulang sana kataku, pergi, atau kupukul kau." Jawab anak itu, "Baik, Pak," tetapi tidak bergerak sama sekali. Sang paman menjatuhkan sekarung biji yang hendak ia tuangkan ke mesin penggiling, mengambil sebilah kayu, dan mulai berjalan mendekati anak tersebut dengan mimik yang murka. Darby menahan napas. Ia yakin akan menyaksikan pembunuhan sebentar lagi. Ia tahu pamannya seorang pemarah. Ketika sang paman mencapai titik di mana anak tersebut berdiri, anak itu dengan cepat maju selangkah, menatap lekat ke mata sang paman dan berteriak sekencang-kencangnya, "Ibu harus mendapatkan uang 50 sen itu." Sang paman berhenti, menatapnya beberapa menit. Kemudian dengan perlahan menaruh bilah kayu tersebut di lantai, merogoh kantongnya dan mengambil setengah dolar, lalu memberikannya kepada anak itu. Si anak si anak mengambil uang tersebut dan mundur perlahan ke pintu, tanpa melepas pandangannya dari orang yang baru saja ia tundukkan. Setelah anak perempuan itu pergi, sang paman duduk di atas sebuah kotak dan menerawang keluar jendela lebih dari 10 menit. Ia termenung, penuh keheranan, oleh amarah yang baru saja ia terima. Pak Darby pun ikut termenung. Inilah pertama kali ia melihat seorang anak petani penggarap dengan sengaja menantang otoritas seorang dewasa. Bagaimana ia melakukannya? Ada apa
dengan sang paman, sehingga ia kehilangan kegarangannya dan menjadi sejinak anak domba? Kekuatan aneh apa yang anak perempuan itu gunakan yang membuatnya mengalahkan orang dewasa tersebut? Pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain sejenis berkelebat dalam pikiran Darby. Namun, ia tidak dapat menemukan jawabannya sampai beberapa tahun kemudian, ketika ia menceritakan kisah ini pada saya. Anehnya, cerita tentang pengalaman aneh ini dikisahkan kepada penulis di penggilingan tua tersebut, tepat di atas titik di mana paman menerima pelajarannya. Sambil berdiri dalam penggilingan tua dan lembab itu, Pak Darby mengulang kisah penaklukan yang tidak biasa tersebut dan mengakhirinya dengan bertanya, "Apa yang dapat Anda tangkap? Kekuatan aneh apa yang digunakan anak perempuan itu sehingga ia mampu mengalahkan paman dengan sempurna?" Jawaban atas pertanyaannya dapat ditemukan dalam asas-asas yang diuraikan dalam buku ini. Jawaban tersebut lengkap dan sempurna. Jawaban itu berisi rincian-rincian dan instruksi-instruksi yang cukup untuk membuat siapa saja memahami dan menggunakan kekuatan yang sama seperti yang ditemukan secara tidak sengaja oleh anak perempuan tadi. Buka pikiran Anda, dan Anda pasti akan melihat kekuatan aneh yang menolong anak tersebut. Anda akan menangkap kelebat kekuatan ini pada bab selanjutnya. Pada bagian lain buku ini, Anda akan menemukan gagasan yang akan mempercepat daya tangkap Anda dan memberi Anda untuk manfaat pribadi Anda. Kekuatan luar biasa ini dan memberi Anda untuk manfaat pribadi Anda kekuatan luar biasa ini. Kesadaran akan kekuatan ini mungkin sudah Anda dapatkan pada bab pertama atau berkelebat di benak Anda pada bab-bab selanjutnya. Kesadaran tersebut mungkin muncul dalam bentuk sebuah gagasan tunggal atau dalam bentuk sebuah rencana atau sebuah tujuan. Sekali lagi, kesadaran semacam ini dapat membuat Anda kembali ke pengalaman gagal atau kalah di masa lalu dan memberi pelajaran yang dapat Anda gunakan untuk meraih kembali apa yang telah hilang dari Anda lewat kekalahan-kekalahan tersebut. Saya telah menjelaskan kepada Pak Darby kekuatan yang dengan cerdas digunakan oleh anak perempuan tersebut. Beliau dengan cepat mengenang kembali pengalamannya selama 30 tahun sebagai wiraniaga asuransi jiwa dan dengan jujur mengakui bahwa keberhasilannya di bidang tersebut adalah berkat dan dalam banyak hal. Keberhasilannya di bidang tersebut adalah berkat dalam banyak hal. Pelajaran yang ia peroleh dari anak perempuan tersebut, pelajaran yang ia peroleh dari anak perempuan tersebut. Pak Darby menekankan, setiap kali seorang calon pelanggan nampak hendak mengusir saya tanpa membeli, saya terkadang seorang gadis kecil berdiri di penggilingan tua dengan bola mata membara menantang, dan saya akan berkata pada diri saya sendiri, aku harus berhasil menjual. Sebagian besar penjualan yang berhasil saya lakukan terjadi setelah orang menjawab tidak. Beliau juga mengingat kesalahannya karena berhenti 3 kaki saja dari emas. Tetapi kata beliau, pengalaman seperti itu seperti berkah tersembunyi. Pengalaman ini mengajari saya untuk terus berusaha betapapun sulit keadaan. Sebuah pelajaran yang perlu saya kuasai sebelum saya dapat berhasil dalam segala bidang.
Cerita tentang Pak Darbi dan pamannya, anak perempuan petani penggarap dan tambang emas, pasti akan dibaca ratusan orang yang mencari nafkah dengan menjual asuransi jiwa. Dan kepada semua orang ini, penulis ingin mengatakan bahwa Darbi memperoleh kemampuannya menjual asuransi jiwa senilai lebih dari $1 juta per tahun dari kedua pengalaman tersebut. Kehidupan ini aneh dan sering tidak terbayangkan. Keberhasilan dan kegagalan berakar pada pengalaman-pengalaman sederhana. Pengalaman Pak Darbi cukup umum dan sederhana, tetapi berisi jawaban atas nasibnya sepanjang hayat tadi. Pengalaman-pengalaman tersebut sama pentingnya bagi beliau dengan kehidupan itu sendiri. Beliau mendapat manfaat dari kedua pengalaman dramatis tersebut karena beliau membuat analisis dan menemukan pelajaran yang dapat dipetik. Akan tetapi, bagaimana dengan orang yang tidak punya waktu ataupun kemauan untuk mempelajari kegagalan dalam mencari pengetahuan yang dapat membuka jalan keberhasilan? Di mana dan bagaimana orang tersebut belajar seni mengubah kekalahan menjadi batu loncatan menuju kesempatan. Untuk menjawab pertanyaan inilah buku ini ditulis. Jawabannya memerlukan uraian tentang ke-13 asas tersebut. Tetapi ingat, selama Anda membaca bahwa jawaban yang Anda cari atas pertanyaan yang membuat Anda merenungi betapa anehnya kehidupan, mungkin akan Anda temui dalam pikiran Anda sendiri lewat sebuah ide, rencana, atau tujuan yang tiba-tiba muncul di benak Anda di tengah-tengah bacaan Anda. Orang hanya perlu sebuah ide yang masuk akal untuk menggapai kesuksesan. Asas-asas yang diuraikan dalam buku ini berisi asas-asas terbaik dan terpraktis tentang cara dan sarana menggali ide-ide berguna. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pendekatan kami terhadap asas-asas ini, kami percaya Anda berhak menerima saran penting ini. Ketika kekayaan mulai datang, kekayaan akan datang dengan cepat dan berlimpah ruah, sehingga orang sering bertanya di mana kekayaan-kekayaan tersebut tersembunyi selama bertahun-tahun sulit ini. Sebuah pernyataan yang aneh dan akan lebih aneh lagi ketika kita menimbang keyakinan umum bahwa kekayaan hanya datang kepada mereka yang bekerja keras dan lama. Ketika Anda mulai berpikir dan menjadi kaya, Anda akan melihat bahwa kekayaan berasal dari sebuah pikiran dengan ketetapan tujuan, dengan sedikit kerja keras dan atau tidak sama sekali. Anda dan setiap orang lainnya wajib tertarik mengetahui cara untuk memperoleh pikiran yang akan menarik kekayaan. Saya perlu 25 tahun untuk melakukan riset, menganalisis lebih dari 25.000 orang, karena saya juga ingin tahu bagaimana orang-orang tersebut bisa kaya. Tanpa riset tersebut, buku ini tidak akan pernah ditulis. Camkan kebenaran penting berikut. Depresi usaha mulai pada tahun 1929 dan terus berlanjut menjadi kehancuran terbesar sepanjang sejarah. Sampai beberapa waktu setelah Presiden Roosevelt mulai menduduki jabatannya. Kemudian depresi meredup menjadi kehampaan, layaknya tukang lampu di gedung pertunjukan yang menyalakan lampu secara perlahan, sehingga kegelapan berubah menjadi terang sebelum Anda menyadarinya. Rasa takut di benak orang-orang pada akhirnya luntur dan menjadi keyakinan. Perhatikan dengan saksama, segera setelah Anda menguasai asas-asas filosofi ini dan mulai mengikuti petunjuk-petunjuk penerapan asas-asas tersebut. Kondisi keuangan Anda akan mulai membaik dan apapun yang Anda sentuh akan berubah menjadi harta yang dapat Anda manfaatkan.
Mustahil. Tidak sama sekali. Salah satu kelemahan umat manusia adalah keakraban mereka dengan kata tidak mungkin. Mereka tahu semua hukum yang takkan berhasil. Mereka tahu semua hal yang tidak dapat dilakukan. Buku ini ditulis bagi mereka yang mencari hukum yang membuat orang lain berhasil dan mau mempertaruhkan segalanya untuk hukum-hukum tersebut. Beberapa tahun lalu, saya membeli sebuah kamus yang bagus. Yang pertama saya lakukan dengan buku itu adalah mencari kata "tidak mungkin" dan mengambilnya dari sana. Jangan ditiru. Kesuksesan datang kepada mereka yang menjadi sadar akan kesuksesan. Kegagalan datang kepada mereka yang begitu saja membiarkan diri mereka menjadi sadar akan kegagalan. Buku ini adalah Tujuan buku ini adalah membantu mereka yang ingin mempelajari seni mengubah pikiran mereka dari sadar akan kesuksesan menjadi sadar akan kegagalan. Kelemahan lain yang ditemukan pada sebagian tujuan buku ini adalah membantu mereka yang ingin mempelajari seni mengubah pikiran mereka dari sadar akan kesuksesan menjadi sadar akan kegagalan. Kelemahan lain yang ditemukan pada sebagian besar orang adalah kebiasaan mengukur setiap hal, setiap orang dengan citra dan keyakinan mereka sendiri. Beberapa orang pembaca buku ini akan percaya tidak seorang pun dapat berpikir dan menjadi kaya. Mereka tidak pernah membayangkan kekayaan karena kebiasaan berpikir mereka tertanam terlalu dalam pada kemiskinan, keinginan, penderitaan, kegagalan, dan kekalahan. Jutaan orang memandang prestasi Henry Ford dan iri kepadanya karena kekayaannya, atau kemujuran, atau kepandaiannya, atau apapun yang lainnya yang menurut mereka membuat Ford beruntung. Mungkin satu di antara 100.000 orang lainnya tahu rahasia sukses Ford, dan mereka yang tahu terlalu minder atau enggan untuk mengungkapkannya. Karena kesederhanaan rahasia tersebut, satu transaksi akan mengungkap rahasia tersebut secara sempurna. Ketika Ford memutuskan memproduksi mesin V8 yang kini terkenal itu, ia memilih membangun sebuah mesin dengan ke-8 silinder dipasang pada satu blok dan meminta insinyur-insinyurnya membuat desain untuk mesin tersebut. Desain tersebut dibuat di atas kertas, tetapi para insinyur begitu yakin tidak mungkin memasang blok mesin dengan 8 silinder gas dalam satu unit. Kata Ford, pokoknya lakukan. Tetapi jawab mereka, itu tidak mungkin. Lakukan saja, perintah Ford. Dan jangan berhenti sampai kalian berhasil melakukannya. Tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Para insinyur tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka wajib mewujudkan hal itu jika ingin tetap bekerja pada Ford. 6 bulan berlalu, tidak terjadi apapun. 6 bulan berlalu lagi, masih tidak ada hasil. Para insinyur mencoba semua rencana yang mungkin untuk mewujudkan perintah tersebut. Tetapi segalanya nampak jelas, tidak mungkin. Di akhir tahun, Ford melakukan rapat dengan para insinyurnya. Dan sekali lagi, mereka mengatakan kepadanya mereka tidak menemukan cara melaksanakan perintahnya. Terus usahakan, kata Ford. Aku menginginkannya dan aku akan mendapatkannya. Mereka kembali bekerja dan kemudian seolah sebuah mukjizat rahasia tersebut terungkap. Tekad Ford menang sekali lagi. Cerita ini mungkin tidak 100% akurat, tetapi pesan dan isinya benar. Belajarlah dari sana. Anda yang berhasrat untuk tumbuh dan menjadi kaya,
Rahasia kekayaan Ford jika Anda mampu. Tidak perlu melihat jauh-jauh. Henry Ford adalah sebuah keberhasilan karena ia memahami dan menerapkan asas-asas keberhasilan. Salah satu asas tersebut adalah hasrat tahu apa yang seorang inginkan. Tahu apa yang seseorang inginkan. Camkan cerita Ford ini sambil membaca dan tandai baris-baris yang mengungkapkan rahasia prestasinya yang luar biasa. Jika Anda dapat melakukan hal ini, jika Anda dapat menunjukkan kelompok-kelompok tertentu, asas-asas yang membuat Henry Ford kaya, Anda dapat menyamai prestasinya dalam hampir semua bidang yang menarik minat Anda. Henry Ford abad ke-20 adalah Bill Gates. Seperti Ford yang merevolusi industri transportasi dengan menciptakan mobil yang terjangkau dan mudah dikendarai hampir semua orang, Bill Gates merevolusi industri komputer dengan mendesain peranti lunak yang memampukan setiap orang, bukan hanya kalangan teknokrat, dan selanjutnya membuat komputer pribadi kebutuhan pokok di setiap kantor, sekolah, dan rumah. Hasilnya, Bill Gates meraup miliaran dolar dan menjadi orang terkaya di Amerika. Ia mulai bergelut dengan komputer dan pemrogramannya pada usia 13 tahun. Tahun 1973, ia masuk Universitas Harvard sebagai mahasiswa baru, di mana ia tinggal satu lantai di bawah Steve Ballmer, sekarang Chief Executive Officer Microsoft. Selama berkuliah di Harvard, Gates mengembangkan versi bahasa pemrograman BASIC untuk mikrokomputer pertama. Sejak sekolah menengah pertama, Gates sudah tenggelam dalam impiannya membangun sebuah perusahaan peranti lunak sehingga ia meninggalkan Harvard untuk memusatkan energinya mewujudkan impian tersebut. Beberapa tahun sebelumnya, ia dan teman masa kecilnya, Paul Allen, telah mendirikan sebuah perusahaan, Microsoft, sebagai kendaraan usahanya. Berbekal keyakinan bahwa komputer akan menjadi alat bernilai pada setiap meja kantor dan rumah, mereka mulai mengembangkan peranti lunak untuk komputer pribadi. Keyakinan dan visi Gates atas komputer pribadi adalah inti kesuksesan Microsoft dan industri peranti lunak. Setelah mencapai cita-cita pokoknya, Bill Gates terus mengejar cita-cita baru dalam bisnis pembuatan program komputer yang terus berkembang dan kerja amalnya yang ia dirikan bersama sang istri Melinda, yayasan amal terbesar di dunia. Anda adalah penguasa nasib Anda, kapten jiwa Anda. Ketika penyair Inggris W.C. Henley menuliskan baris-baris ramalannya, "Aku adalah penguasa nasibku, aku kapten jiwaku." Ia memberitahu kita bahwa alasan kita menjadi penguasa nasib kita, kapten jiwa kita adalah karena kita mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita. Ia seharusnya mengatakan kepada kita bahwa udara di mana bumi kecil kita ini mengambang, di mana kita bergerak dan ada adalah sebentuk energi yang bergerak pada getaran yang maha cepat, dan bahwa udara tersebut penuh dengan sebentuk kekuatan semesta yang beradaptasi dengan sifat-sifat pikiran yang kita punya di kepala kita, dan memengaruhi kita tanpa terasa untuk mentransmutasi pikiran-pikiran kita menjadi perwujudan fisik. Jika sang penyair telah mengatakan kepada kita kebenaran besar ini, kita akan tahu mengapa kita adalah penguasa nasib kita, kapten jiwa kita. Ia juga mengatakan kepada kita dengan penekanan kuat bahwa
Kekuatan ini tidak berusaha membeda-bedakan antara pikiran destruktif dan pikiran konstruktif, bahwa kekuatan tersebut mendorong kita untuk menerjemahkan ke dalam realitas fisik pikiran-pikiran tentang kemiskinan. Secepat kekuatan tersebut memengaruhi kita untuk bertindak berdasarkan pikiran-pikiran tentang kekayaan. Ia juga seharusnya mengatakan kepada kita bahwa otak kita menjadi magnet karena pikiran-pikiran mendominasi yang ada di benak kita, dan dengan cara yang tidak diketahui orang, magnet-magnet ini menarik kita kekuatan-kekuatan orang-orang, kondisi kehidupan yang selaras dengan sifat-sifat pikiran mendominasi kita. Ia seharusnya mengatakan kepada kita bahwa sebelum kita dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah berlimpah, kita harus menginduksi pikiran kita dengan hasrat yang kuat terhadap kekayaan, bahwa kita harus menjadi sadar uang sampai hasrat akan uang mendorong kita merumuskan rencana yang mantap untuk mendapatkannya. Akan tetapi, sebagai seorang penyair dan bukannya seorang filsuf, Henley cukup puas dengan mengungkapkan kebenaran sejati tersebut dalam bentuk puisi dan membiarkan para pengikut menafsirkan sendiri makna filosofis tulisan-tulisannya. Sedikit demi sedikit, kebenaran terungkap dengan sendirinya, sampai jelas nampaknya sekarang bahwa asas-asas yang diuraikan dalam buku ini berisi rahasia menguasai takdir ekonomi kita. Contoh lain penguasa atas takdirnya sendiri adalah Steven Spielberg, salah seorang sutradara film terhebat sepanjang masa. Ia sudah bermimpi menjadi seorang sutradara film sejak kanak-kanak. Ia mulai membuat film amatir dengan kamera kuno ketika masih sangat muda, dan impian tersebut tidak pernah padam. Cara Spielberg menerobos studio Universal melegenda dalam industri perfilman. Ia mengikuti wisata studio Universal, sebuah program yang membolehkan pengunjung masuk ke dapur bisnis film. Pengunjung mengelilingi lokasi-lokasi di studio dengan tram. Steven menyelinap turun dari tram dan bersembunyi di antara dua panggung suara tur sampai berakhirnya tur. Pada akhir acara hari itu, ia menyempatkan diri berbicara sepatah dua patah kata dengan penjaga gerbang. Hari-hari berikutnya, ia kembali ke studio selama 3 bulan. Ia melenggang di muka penjaga yang melambaikan tangan kepadanya, dan ia membalas lambaian tersebut. Ia selalu memakai setelan lengkap dan menjinjing sebuah koper dengan harapan penjaga menganggapnya salah satu mahasiswa yang bekerja selama liburan musim panas di studio tersebut. Ia selalu menyapa dan bersahabat dengan para sutradara, penulis, dan editor. Ia bahkan menemukan sebuah kantor kosong, mengambil alihnya dan memasukkan namanya dalam petunjuk gedung. Selanjutnya, ia berkenalan dengan Sid Sheinberg, mantan kepala produksi untuk divisi televisi studio tersebut. Ia menunjukkan padanya proyek film yang ia buat semasa kuliah, yang membuat Sheinberg sangat terkesan sehingga menawari anak muda ini sebuah kontrak dengan studio tersebut. Film panjang pertamanya, The Sugarland Express, menerima banyak apresiasi dan memenangkan penghargaan untuk skenario terbaik pada Festival Musim Cannes 1974. Sayang, film ini tidak terlalu sukses secara komersial. Lompatan besar datang setahun berikutnya setelah ia membaca novel Jaws. Studio sudah memutuskan untuk akan memproduksi Jaws dan telah memilih sutradara untuk film tersebut. Spielberg setengah mati menginginkan film ini,
Meski gagal secara finansial dengan The Sugar Land Express, ia tidak kehilangan rasa percaya diri dan terus membujuk produser memecat sutradara pilihannya dan memberikan film tersebut kepadanya. Film ini bukan sebuah tugas mudah. Sejak awal, masalah mengganggu proses produksi. Masalah teknis muncul bertubi-tubi. Biaya produksi membengkak, akan tetapi pada saat Jaws dirilis bulan Juni 1975, film ini menggapai kesuksesan ganda, memecahkan rekor sebagai film terlaris dan disukai kritikus. Sebulan sejak diluncurkan, film ini berhasil membukukan pendapatan senilai 60 juta US dollar, sebuah angka yang tak pernah terbayangkan kala itu. Selesai dengan film berpenghasilan kotor hampir setengah miliar dolar, Steven Spielberg menyutradarai sejumlah film lain termasuk serial Indiana Jones yang terkenal dan pemenang Oscar The Color Purple dan Empire of the Sun serta E.T. Selanjutnya, ia juga menyutradarai Jurassic Park, juga salah satu pada masanya film tersukses sepanjang sejarah. Film ketiga Spielberg yang memecahkan rekor dan menghasilkan pemasukan kotor di atas 1 miliar dolar dari karcis, mainan, dan produk lainnya. Spielberg terus mengejar impiannya ketika ia dan dua penguasa Hollywood lainnya mendirikan perusahaan produksi mereka sendiri. Mereka menamainya DreamWorks. Sekarang kita siap menguji asas pertama. Pertahankan semangat keterbukaan dan camkan selama Anda membaca bahwa asas-asas tersebut bukan milik satu orang saja. Asas-asas ini dikumpulkan dari pengalaman hidup lebih dari 500 orang yang benar-benar mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Orang-orang yang berangkat dari kemiskinan dengan pendidikan terbatas tanpa pengaruh. Asas-asas tersebut berhasil dengan mereka. Anda dapat menggunakan asas-asas tersebut untuk keuntungan Anda sendiri. Anda akan mendapati hal tersebut mudah, tidak sulit dilakukan. Sebelum Anda membaca bab selanjutnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa bab tersebut berisi informasi aktual yang dapat dengan mudah mengubah seluruh takdir keuangan Anda. Karena informasi tersebut sudah terbukti membawa perubahan mencengangkan kepada kedua orang yang diuraikan di sana. Saya juga ingin Anda tahu bahwa hubungan antara kedua orang tersebut dengan saya sendiri adalah sedemikian rupa sifatnya, sehingga saya tidak bisa bersikap netral meskipun saya menginginkannya. Salah satu dari mereka adalah teman yang paling dekat saya teman paling dekat saya selama hampir 25 tahun dan satunya adalah anak lelaki saya sendiri. Kesuksesan luar biasa kedua orang ini, kesuksesan yang mereka peroleh berkat asas-asas yang diuraikan dalam bab berikut. Lebih dari sekadar membenarkan acuan pribadi ini sebagai cara memberi tekanan pada kekuatan menakjubkan asas ini. Oke, teman-teman sampai di sini dulu untuk buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Nanti kita akan ketemu di bab 2 yaitu hasrat, titik awal semua pencapaian. Langkah pertama menjadi kaya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, semoga bermanfaat. Jika ada buku yang mau dibacakan silakan tulis di komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.